Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlambang Primayoga, NIM D500 2023. Di sini saya akan mempresentasikan topik penelitian saya yang berjudul sintesis dan karakterisasi fisikokimia filler penggilatin tulang sapi, ketosan, glukosa yang ditautsilangkan dengan polivinil alkohol sebagai advanced medical material. Dosen pembimbing saya yaitu Bu Siti Fatimah, SSI, MSc. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sumber daya alam Indonesia yang memiliki potensi besar dalam memproduksi gelatin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut data statistik, akumulasi dari Januari 2020 sampai Maret 2020, gelatin yang diimpor ke Indonesia sejumlah 3.509.700 kg atau senilai dengan 23.429.786 US dollar. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa kebutuhan gelatin di Indonesia sangatlah tinggi, tetapi tidak sebanding dengan produksi gelatin di Indonesia. Sampai saat ini, kebutuhan gelatin dalam negeri masih mengandalkan produk impor. Dan pada tahun 2006, bahan baku pembuatan gelatin di dunia sebanyak 45,8% terbuat dari kulit babi yang dikarenakan lebih ekonomis dan efisien. Akan tetapi, gelatin dari tulang babi tidak cocok untuk dikonsumsi umat muslim, terutama yang ada di Indonesia. Maka untuk memenuhi kebutuhan gelatin halal di Indonesia, dilakukan pembuatan gelatin yang ekonomis, efisien, dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu didapatkan dari tulang sapi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atmoko dan Pangestuti tahun 2011, pada proses perendaman tulang sapi menggunakan larutan HCl 5% selama 10 hari diperoleh variabel suhu. Dan variabel suhu ini merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap rendaman gelatin. Presentasi rendaman gelatin yang dihasilkan maksimum sebesar 13,30% yang diperoleh pada level suhu maksimum 75 derajat Celcius. Sedangkan variabel waktu hidrolisa atau ekstraksi lebih efisien dilakukan selama 2 jam. Penelitian ini didasarkan pada Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak. Konsumsi daging binatang ternak dapat dibilang berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk yang tak lepas dari masalah tulang yang dihasilkan. Akibatnya, dapat menimbulkan masalah baru akibat limbah tulang tersebut, sehingga perlu adanya alternatif baru agar dapat mengoptimalkan manfaat limbah tulang hewan ternak tersebut, terutama tulang sapi. Seperti penelitian ini yang memanfaatkan limbah tulang sapi yang akan diolah menjadi gelatin dan dimanfaatkan sebagai AMM. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimanakah pengaruh komposisi glukosa dan PVA terhadap material gelatin dan ketosan? Yang kedua, bagaimanakah karakteristik fisikokimianya? Untuk tujuannya yaitu yang pertama mengetahui pengaruh komposisi glukosa dan PVA terhadap material gelatin dan ketosan. Kedua, mengetahui karakteristik fisikokimia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan limbah tulang sapi yang dikonversi menjadi gelatin agar dapat dimanfaatkan sebagai Advanced Medical Material atau AMM. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas fisikokimianya, maka ditambahkan variabel tertentu. Jenis rancangan dari penelitian ini yaitu penelitian eksperimen dengan berbagai variabel. Yang pertama ada variabel bebas terdiri dari glukosa, variabel terikat terdiri dari kejernihan, XRD, FTIR, dan antimikroba. Selanjutnya ada variabel kontrol yang terdiri dari gelatin dan ketosan. Untuk tahapan penelitian ini dilakukan mulai dari persiapan alat dan bahan, yang kemudian tahap kedua yaitu pembuatan larutan gelatin. Sebanyak 2 gram gelatin dilarutkan dalam 4 mili aquades. Kemudian di-stirring selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pembuatan larutan ketosan. Sebanyak 4 gram ketosan dilarutkan dalam asam asetat sebanyak 5 mili. Di-stirring selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya pembuatan larutan PVA sebanyak 10 mili PVA dilarutkan dalam 4 mili aquades, kemudian di-stirring selama 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada pembuatan larutan glukosa. Sebanyak 5 gram glukosa dilarutkan dalam 5 mili aquades, dan yang terakhir ada pembuatan sampel AMM.
Untuk tahapan pengambilan data di sini ada 4. Yang pertama ada analisis kejernihan. Larutan gelatin dibuat pada konsentrasi 6,67% dan dimanaskan menggunakan penangas air pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dilakukan pengukuran transmitan pada panjang gelombang 620 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer. Tahapan yang kedua yaitu tahapan uji antimikroba. Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dibiarkan pada media cair dan diambil sebanyak 25 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media padat sebanyak 20 mili. Kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri. Media padat yang sudah terisi Staphylococcus aureus ditunggu hingga hampir padat, kemudian dimasukkan cuplikan film yang akan diuji aktivitas bakterinya. Media padat tersebut diinkubasi selama 24 jam. Kemudian tahap yang ketiga yaitu analisis FTIR atau Fourier Transformed Infrared, yang merupakan salah satu alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampel. Digunakan KBR karena tidak menghasilkan serapan pada IR, sehingga yang teramati secara langsung adalah serapan dari sampel. Kemudian tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir yaitu analisis XRD. Analisis XRD ini dilakukan dengan spesifikasi alat Bruker D2 Passer. Sampel diletakkan pada tempat sampel pengujian. Tegangan difraktometer yang digunakan adalah 40 kV dan arus diatur pada 15 mA. Sudut pemindaian 50 hingga 50 dan kecepatan scanning 1 per menit. Frekuensi pemindaian adalah 0,01/1. Seperti kebanyakan polimer, PVA mudah terbakar. Nah, solusi untuk meningkatkan retardansi nyala PVA adalah dengan menggabungkan bahan tahan api ke dalam matriks polimer dengan mencampurkan fisik atau dengan reaksi kimia. Dan metode analisis data ada analisis kadar rendemen, analisis hidroksipolin, analisis viskositas, analisis kadar abu, analisis kadar air, analisis pH, analisis kadar daya serap api, analisis waktu gelatinase, analisis kejernihan, analisis mekanik, analisis daya serap lemak, analisis swelling, dan analisis kelembapan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September dan Oktober. Untuk persiapan bahan akan dilakukan pada bulan September pada minggu pertama dan kedua. Untuk pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September dan minggu pertama dan kedua bulan Oktober. Selanjutnya ada olah data dan pembuatan laporan itu dilaksanakan pada bulan Oktober. Terima kasih presentasi dari saya, terutama pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.